Shalom Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Bapak dan Ibu sekalian, para Wisdomers, kita akan masuk dalam tayangan yang baru. Dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Bagaimana karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Wednesday Bible Wisdom, untuk GBI Kebon Sirih yang boleh menjadi Tuhan Yesus Tuhan sarana bagi kami semua untuk menerima berkat daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk tayangan ini juga Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar menjadi kehendak Tuhan jadi. Terima kasih juga untuk Pastor Aruna Wirjo Lukito Tuhan. Narasumber Tuhan boleh menjadi perpanjangan kasih-Mu, perpanjangan berkat-Mu bagi kami semua. Terima kasih kami memberkati, berdoa bagi hamba-Mu sekeluarga Tuhan Yesus diberkati secara dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga mengucap syukur buat Pak Gunawan Tuhan Yesus sebagai gembala Tuhan Yesus di GBI Kebon Sirih. Engkau yang memberkati hamba-Mu dan seluruh Tuhan, tim daripada Kebon Sirih dan juga seluruh tim daripada Wednesday Bible Wisdom. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk belajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Nah, tapi katanya kalau yang pakai produk Asia belum diakui dunia, Pak Bro. Jadi kalau traveling dengan yang sudah divaksin Asia, kita tidak diakui gitu. Gimana, Pak Bro? Plus minus. Ini kan semuanya adalah reciprocal. Kalau waktu itu orang dari Amerika, dari Eropa pergi ke Singapura, bebas masuk, Pak Bro. Ini kejadian kan 3 bulan lalu. Iya. 3 bulan, 4 bulan lalu. Ini Januari sekarang ya. Reciprocal. Kalau yang dari Indonesia masuk itu enggak, Indonesia melarang Singapura masuk ke Indonesia, Singapura juga larang Indonesia masuk ke sana. Tapi kalau orang Amerika membolehkan Singapura pergi ke sana, Singapura membuka pintu bagi Amerika untuk masuk tanpa karantina. Jadi nggak aneh kalau tiba-tiba mereka juga tiba-tiba naik karena kasusnya adalah dari line up. Kan sempat orang Indonesia nggak bisa kemana-mana, ke Singapura nggak bisa, Australia nggak bisa. Itu reciprocal. Di muka bumi ini berkebalikan aja. Jadi kalau situ ngenain saya nggak boleh, saya juga kayak gitu. Nah situasinya adalah sekarang berasa toh penggunaan obat yang harusnya kan bersifat general ya Pak Bro. Iya. Dijadikan sifatnya adalah politis. Jadi kalau produk yang pakainya ini nggak boleh masuk ke barat. Kalau pakai yang barat, dilarang ke sana ke sini. Jadi ada keyakinan bahwa produk saya lebih bagus. Jadi produk kamu tuh levelnya level 2. Nah kalau sudah hasilnya mengatakan, ini kan baru hasil awal ya. Ternyata yang punya Asia lebih bagus, apakah akan direvisi oleh yang ada di barat? Jawabannya kan nggak semudah itu ya. Jadi kadang-kadang memang manusia itu ngatur menjaga ini ya, pride-nya masing-masing ya. Betul, Pak. Padahal kan sama-sama kita menghadapi sebuah problem di muka bumi ya Pak Bro. Iya. Nah Pak Bro, kalau kita tadi melihat vaksin dari Asia itu lebih baik dibandingkan yang dari luar ya Pak Bro ya. Klaimnya kondisi itu klaimnya Asia, pembuktian dengan perbandingan ya. Iya. Tapi ya ini hanya bisa menjadi kebenaran kalau WHO-nya setuju kan gitu. Betul. Nah Pak Bro, kalau kita melihat virus-virus yang terjadi, apakah virus-virus itu ada juga di gereja, Pak Bro? Virus mana nih, Pak Bro? Virus yang seperti apa ya? Kita melihat begini, Pak Bro. Ada gereja satu, apabila kita masuk dalam gereja itu, tidak sah kalau kita masuk di gereja itu, kalau kita tidak dibaptis ulang oleh gereja itu. Padahal kita sebelumnya sudah dibaptis. Atau mungkin ditumpang tangan dengan gembala di sana. Kira-kira gitu, Pak Bro. Oke, jadi intinya adalah tadi kita bahas mengenai bahwa kadang-kadang dalam masalah kualitas, seringkali yang barat bilang bahwa kualitas saya lebih bagus daripada punya Asia, jadi kalau kamu pakai yang Asia, kamu nggak boleh untuk melancong ke barat, kan gitu. Betul, Pak Bro. Betul. Nah, Pak Bro bertanya apakah jenis racun virus model begini, gaya begini juga terjadi di rumah Tuhan gitu ya? Betul. Saya melihat di lapangan, saya pernah menemukan konseli seperti ini,
saya pernah melihat bagaimana praktek yang terjadi. Salah satunya tadi itu. Jadi kalau tadinya berjemaat di gereja A, sudah dibaptis, kemudian pindah ke gereja B, maka gereja B meminta untuk dibaptis lagi. Kenapa? Karena baptisan gereja A tidak afdol. Nah, itu baru baptisan tuh Pak Bro. Belum lagi soal tumpang tangan. Nah, atau pemberkatan tertentu. Itu di lapangan ada. Nah, makanya kadang-kadang kita ini perlu sebuah konsensus kok Pak Bro. Orang sering bertanya, konsensusnya apa? Kita harus berpegang pada satu yang general untuk hal-hal dasar terkait dengan amanat agung. Kalau itu aja belum sama, alias masih membuat sebuah kasta bahwa saya merasa lebih bagus, berkualitas, lebih afdol, lebih pasti dijamin pergi ke sorga ketimbang yang lain, di lapangan akan terjadi, ini kan mirip dengan yang dunia buat. Betul. Merasa diri lebih hebat, padahal kalau kita lihat ya Pak Bro ya, kita sudah nulis kok sebetulnya. Ya, ini terjadi. Dan saya harap ini gak diperpanjang, masalah begini-begini Pak Bro. Lalu dunia juga begini. Gitu. Ini saatnya unity. Justru pembelajaran 2 tahun ini adalah kita harus unity. Kan terakhir ini kan kalau ibadah online kan nggak pernah nanya jemaatnya dari mana kan Pak Bro? Betul. Nggak mungkin terdata juga kan ya? Betul banget Pak. Terus apakah yang jemaatnya juga harus selalu mencari yang gembalanya yang khotbah gitu kan? Iya. Lah kalau gembalanya kemudian mohon maaf wafat gimana? Iya. Itu pembelajaran loh Pak Bro sebetulnya ya. Betul. Nah, tadi saya ngelihat gini, Pak Bro kan tadi gambar ya Pak Bro. Ketika Tuhan terangkat ke surga. Oh, yang di bukan tadi, ini kapan ini Pak Bro? Yang ini yang gantung. Iya. Jadi artinya kan yang melihat Tuhan naik adalah murid-muridnya. Yang melihat Tuhan naik murid-muridnya. Jadi nanti yang menyaksikan Tuhan datang adalah muridnya juga. Untuk mensahkan sebuah konsep adalah tidak ada yang baru di kolong langit dan harus diulang kan gitu ya? Iya. Okay. Nah kalau tadi virus-virus yang tadi kita sudah obrol Pak Bro cerita tentang yang ada di gereja, yang tadi terkotak-kotak tadi, apakah hal-hal seperti itu termasuk menjadi murid Kristus Pak Bro? Makanya Pak Bro, para wisdomer, kita harus lihat bahwa sebetulnya kita itu adalah menjadi murid Kristus dan memuridkan. Ya kalau udah murid Kristus, itu akibatnya kita ngerti amanat agung ya. Iya. Lakukan itu saja. Okay. Nanti dikatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi fokus pertama tuh gini, kita ini kebanyakan kan sukanya adalah yang advance ya. Saya juga ditanya, Bapak Ibu, Anda yang sudah ada digabung di grup dan juga ada di kelas ya. Kok cuma gini aja ya? Terus yang nanti yang bisa melihat alam roh gimana? Banyak orang tuh hobinya pengennya advance. Iya. Padahal kalau ditanya ya, kita belum tanya jawab ini, kan nggak ada ujiannya ya. Dasar-dasar jangan-jangan masih bolong-bolong loh Pak Bu. Orang sisi gelap, budayanya masih buatan manusia, tapi mintanya adalah bagaimana cara untuk mengerti nubuatan. Itu kepengennya begitu. Selalu pengen begitu. Jadi keinginan mengejar sesuatu dan melupakan dasar yang kokoh membuat nanti itu akan kecewa di waktu pencapaian di akhir. Nah, jadi jadi murid lah, benar jadi murid dulu, harus jadi murid. Nah mungkin ya Pak Bro ya, saya sinyalir ya mungkin ya Pak Bro. Karena mereka sudah melihat orang-orang sampel-sampel yang seperti itu, sehingga mereka langsung maunya jam aja pada posisi itu, tanpa mereka harus belajar memperkuat fondasi mereka. Padahal seperti Pak Bro bilang, ketika fondasi kita salah, meleset 1 derajat aja, maka ke belakangnya akan melesetnya jauh sekali. Itu yang bikin repot, bikin nanti ruwet itu yang begitu-begitu tuh Pak Bro. Nanti kalau sudah ruwet tengah jalan, pasti ngerecokin kerjaan Tuhan yang lain itu. Ya, jadi kita berakhir menjadi murid Kristus. Bukan cuma pengikut biasa, murid. Iya. Jadi mau diteruskan nih gambarnya nih, Pak Bro, atau gimana?
Terusin dong Pak Bro. Kasih. Ini gambar udah dipasang, pasang dulu pasang. Yang gambar tadi pasang dulu ya, pasang. Ini gambarnya sudah pasang ya. Nah, ini digambarkan yang atas tadi yang mengenai Tuhan datang ya Pak Bro ya. Betul. Sorry, yang atas kanan Tuhan datang, yang sebelah kirinya adalah Tuhan naik ke sorga. Ya. Kalau yang datang naik ke sorga itu yang kumpul murid, maka yang nanti datang juga harus murid. Betul. Kita masuk ke gambar yang bawah nih Pak Bro. Siap. Yang kanan dikatakan di akhir zaman kita melihat keseragaman. Kita udah sangat berulang kali menyebutkan keseragaman itu paling cepat digunakan dengan 4 cara. Yaitu adalah yang namanya peperangan, krisis ekonomi, yaitu bencana alam, dan wabah sampar. Dari semua itu yang paling cepat, paling efektif, tinggi efikasinya untuk membuat keseragaman adalah sampar. Nah, kalau perang kan nggak mungkin sedunia perang. Perang dunia aja nggak semuanya ikut kok. Waktu yang namanya bencana kan nggak ada gunung meletus sedunia semuanya rame-rame sama. Ekonomi krisis nggak bisa Pak Bro. Ada orang yang luput pasti. Sektor informal bisa luput kan gitu. Tapi kalau yang pandemi, ini efikasinya mantap banget untuk buat keseragaman. Jadi di akhir zaman ada keseragaman. Lihat gambar ini ya. Tugas saya sekarang depan Pak Bro adalah membuktikan ada keseragaman yang terjadi sebelum akhir zaman yang harus kira-kira adanya di kitab Injil atau kisah para rasul kan gitu. Nah ini, kalau kita gagal membuktikan ada keseragaman pada saat Tuhan Yesus lahir, maka agak sedikit susah memaksakan kata keseragaman yang ada di akhir zaman. Konsepnya apa yang terjadi hari ini sudah harus terjadi di masa lalu, Pak Bro ya. Nah ini, berarti ini ujian dari Pak Bro buat saya ini. Nah, hapus dulu ya Pak Bro ya. Hapus Pak Bro. Hapus. Nah, Pak Bro, saya minta waktu supaya saya buka lagi gambar yang bersih. Nah, oke, jelas ya Pak Bro ya. Udah putih nih Pak Bro ya semua ya. Iya Pak Bro. Nah, di sini ulang sebentar ya. Ada keseragaman. Ini habis begini langsung cut ending minggu depan. Wah rame lagi Pak Bro. Nih, ini akhir zaman. Kita harus membuktikan pada saat Tuhan lahir ke muka bumi. Ini kan Tuhan datang ya. Juga harus ada tipikal yang sama dengan yang namanya seragam. Karena akhir zaman itu terjadi sesuatu yang berulang dengan peristiwa yang ada di sini. Sekarang kita mau bahas situasi yang ada di sini. Gitu ya Pak Bro ya? Oke. Nomor 1. Pembuktian bahwa ada keseragaman. Ini Pak Bro kalau butuh sesuatu potong langsung aja ya, jangan panjang-panjang nanti ya sudah terakhir baru di. Nomor 1 adalah, bukankah hari itu ada peristiwa ini? Ya betul Pak Bro. Dan ini dikatakan seluruh dunia. Sebetulnya bukan dunia, kerajaan. Dan ingat, Romawi hari itu penguasaannya itu mendunia. Nah, dan itu diperintahkan oleh siapa? Kaisar Octavianus Agustus. Ya, itu memerintahkan sensus. Jangan bilang gini, kalau gitu ada orang di pedalaman gini. Ingat, walaupun keseragaman akhir zaman ini, pasti selalu ada bagian kecil yang terluput dong Pak Bro. Pasti ada dong. Betul Pak Bro. Jadi jangan bilang bahwa ini nggak ada, ini semua Pak. Ini juga pasti ada bagian kecil yang terluput. Ada nggak sebuah negara yang ujung di Samoa mana gitu yang tidak buat sensus kan gitu? Daerah mana tuh Pak? Cari sendiri di Pasifik gitu. Nomor 1, ada sensus. Sensus memaksa bahwa semua orang harus terdata. Betul apa enggak Pak Bro? Betul. Apakah itu terjadi pada waktu yang ada di sini? Jawabannya yes. Untuk sebuah keseragaman kita perlu apa?
Data. Mirip loh Pak Bro. Iya. Iya. Ini gimana Pak Bro? Oke ya. Ini saya waktu kemarin Pak Bro di channelnya Pak Bro, ini saya lagi mikir ini sih Pak Bro. Waktu Pak Bro nyebut di Lukas 2 itu kan Pak Bro, tentang data itu. Berarti Pak Bro sudah siap untuk menguji ujian akhir nih. Waduh. Ini data masuk. Nah, orang sering bertanya, Pak, data sudah open. Kan kita pernah ngomong ya di Breaking News Nowadays ya. Ya, betul. Ngomong data sudah open, sekarang juga sudah sudah ketahuan semua segala macam. Ini obrolan adalah 2 tahun lalu. Iya. Prinsip kita adalah selalu bicara yang update. Jadi kalau Anda bilang itu sudah lama, buktikan aja sudah lama kapan. Anda punya data, kalau data yang namanya NIK, data Anda, nomor telepon Anda sudah dipakai, kadang-kadang ada lembaga keuangan bisa telepon Anda nggak kenal, nawarin ya pinjaman KTA, itu udah bocor, itu bocor. Data seperti itu data yang menurut saya, walaupun dikatakan sebagai data penting, buat orang akhir zaman itu bukan data penting. Kalau masih ada orang yang notabene mencari data Anda, data Anda bisa dipegang sama orang-orang yang nggak jelas kok Bapak Ibu. Anda mau bilang penting? Tidak. Data yang sama adalah datanya data privat. Kita pernah bahas Pak Bro, di Breaking News tahun lalu, di awal tahun kita pernah bahas privat. Ini Anda harus bedakan mengenai data pribadi yang tersebar. Saya tahu nggak apa KTP Pak Bro? Loh ya, ada kalau punya dompet digital kan diminta foto bersama KTP kan? Iya. Itu memang data pribadi Anda, tapi sifatnya umum. Ada data pribadi sifatnya privat. Susah lagi nih ngomonginnya. Pokoknya khusus lah gitu. Data privat tuh biasanya cuma keluarga yang tahu. Iya. Gitu. Oh, nama ibu kandung, itu sebar, itu bank juga tahu. Gitu. Nah, bukankah terjadi ini? Oke, sampai sini oke, Pak Bro? Ya. Nah, ini yang nomor 2 rada berat nih, rada berat. Nomor 2 butuh pemikiran lama dan saya tahu nggak semua orang sepakat. Kalau nggak sepakat juga nggak apa-apa, Pak Bro. Kita nggak minta pengaminan kok. Pada saat Tuhan Yesus, ini data ini berarti seluruh kerajaan Rom ya. Ya. Tapi tentu saja ada yang lebih spesifik lagi areanya, yaitu adalah yang ada di Bethlehem. Atau notabene ada di daerah Yerusalem atau di daerah Israel. Waktu peristiwa Tuhan lahir di muka bumi, Pak Bro pasti sudah ikut yang di sebelah tuh ya. Iya. Itu terjadinya pada Sukot. Sekarang kita mau tanya, kita mau bahas soal Sukot. Sukot ini perayaan yang seperti apa? 1A. Semua laki-laki wajib ke Yerusalem. Seragam nggak Pak Bro? Ya. Tua muda, besar kaya, miskin kaya, merdeka hamba. Wajib ke Yerusalem. Ya. Bawa keluarga nggak? Bawa atau enggak, terserah. Tapi wajib. Ya. Dan nomor 2. Laki dan perempuan itu harus tinggal di Sukot. Suka Sukot gitu. Mau jamak atau mau apa? Tinggal di sebuah tenda. Iya. Yang gubuk-gubuk gitu, gubuk-gubuk terserah mau jadi tenda boleh, mau gubuk-gubuk dari itu boleh. Pertanyaannya, tempat mau kaya Pak Bro, mau orang kaya kek, mau berpangkat kek, wajib tinggal berapa lama? 7 hari. Baru boleh lepas setelah perayaan penutupan hari ke-8. Apakah ini bukan keseragaman? Iya. Apakah tempat tinggalnya bukan keseragaman? Iya, betul. Gitu. Wajib pergi ke Yerusalem. Tinggalnya Sukot ini di luar ya, nggak boleh di rumah ya. Nggak ada tempat mewah, nggak ada. Harus sederhana semuanya. Mau tua, muda, miskin, kaya, semuanya nggak bisa kelihatan.
Jadi hari Bapak Ibu ketemu sama orang kaya, orang miskin, tipikalnya sama, siap-siap. Pak Bro, emang orang kaya, orang miskin, orang merdeka, hamba, pejabat tinggi, pejabat rendah, kapan sih samanya? Waktu terjadi wabah besar. Beda Pak, sama stresnya. Yang sama stresnya, yaitu nangisnya, bukan penampilannya lain. Iya. Kalau sudah tergeletak di rumah sakit, udah nggak kelihatan yang kayak miskin Pak Bro. Semuanya harus masuk, yaitu karantina. Iya. Nih berikutnya. Laki, perempuan, besar, kecil. Mereka harus menggunakan alat-alat yang serupa. Boleh pakai baju keren-keren gitu, jubah. Mana boleh. Ya. Orang bayi lahir harus pakai kain lampin. Nah, masih ingat ya Pak Bro ya? Ini baru Desember nih Natalannya. Lampin itu apa Pak Bro? Masih ingat? Itu adalah baju bekas seorang imam. Jadi imam kalau pakai baju kan nggak ada imam pakai baju sampai sobek-sobek, itu kita Pak Bro. Makin sobek, makin silir, makin enak buat tidur. Gitu. Imam nggak boleh. Imam itu orang, hidupnya bener-bener mentereng. Nggak boleh. Baju pakai sekian kali, lepas buang. Nah itu jadi rebutan. Buat apa? Kain lampin. Kain bedong. Dan tempat minumnya, wadahnya harus ditaruh di palungan. Itulah support. Alat-alatnya harus serupa. Ibadahnya harus mirip. Waktunya sama. Kapan mereka lepas dari itu semua? Setelah 7 hari. Nah ini kalau orang dengan kata 7, 3,5 ini udah mulainya udah kicep matanya. Itu yang percaya bahwa masa kelahiran Tuhan Yesus terjadi pada perayaan ini. Itu 15 bulan istri. Wah ini di channel sebelah seru Pak Bro ngikutin ini. Channel sebelah. Ini kalau gini mohon maaf channel sebelah. Yaitu 5 seri. Yaitu 5 seri dari bulan Desember. Berakhirnya di Desember ya Pak Bro? Atau Desember ya? Berakhir. Desember Pak Bro. Ya. Dari mana cerita lahirnya di Sukot ini? Ada nggak di Alkitab? Banyak sih di Alkitab ada, tapi begitu kasih terjemahan demi terjemahan, hilang semuanya. Ini yang ngomong itu. Pak Bro. Oh iya betul. Ini yang ngomongin. Bukan Eusebius ini Pak Bro. Oh iya. Injil Yohanes. Injil Yohanes. Nah silakan, kan kita nggak bisa tayangkan linknya. Silakan nanti dicek ke channel sebelah. Masih ada yang tanya Pak Bro, channel sebelah itu apa sih gitu? Jadi channel sebelah adalah channel pribadinya Pak Aruna, namanya Aruna Wirjo Lukito channel. Jadi teman-teman bisa melihat ke sana, banyak belajar di sana. Nah, itu kalau biasanya nonton satu seri aja diulang-ulang terus tuh untuk ngerti. Gak apa-apa Pak Bro, orang banyak di rumah belajar gak apa-apa. Nanti sampai di atas sana kita gak belajar apa-apa, kita udah bertemu langsung muka dengan muka. Jadi nanti kalau udah ketemu muka dengan muka, Pak Bro menanya apa, Pak Bro? Oh, ada 2 pertanyaan saya akan bertanya. Boleh dibaca, Pak Bro? Jangan lah, Pak Bro. Jangan ya, Pak Bro. Nanti langsung dibahas, dibikin ini pasti. Saya tutup dulu ya. Pasti akan dibahas, dibuat sebuah materi nanti, pasti. Ada 2 pertanyaan. Mau tahu, Pak Bro? Satu apa, Pak Bro? Satu aja ya, dari 2 ya. Iya. Yang satu lagi privat soalnya. Iya. Nah, abis saya ngomong gini langsung bersambung minggu depan. Enggak, jadi Tuhan, kalau boleh. Saya tuh selalu bilang kalau boleh. Saya tuh nggak tipe orang yang tiba-tiba Tuhan begini-begini kayak ngatur-ngatur gitu. Kalaupun saya harus mengatakan sesuatu yang tanda kutip dengan penuh kuasa gitu, gini, itu karena sorga sudah memberikan lampu hijau. Tapi saya itu nggak terlalu berani ya. Orang bilang, kayak kurang iman. Nggak apa-apalah. Daripada terlalu berani nanti kena kepret ya. Tuhan, boleh nggak saya ditunjukkan? Dan nggak perlu tunjuk. Kalau Tuhan mau bikin saya mengerti, tinggal begini saja, baru pasti mengerti. Iya. Saya mau melihat secara tampak apa yang disebut dengan
Tritunggal atau Tunggal Tri? Lah kok diem itu loh. Nah, Pengen lihat. Jadi sebetulnya tuh gimana gitu loh. tapi Itu kan tuh, Pak Bro pernah ngajarin di kelas pendalaman Alkitab kan Pak Bro. enggak, itu cara manusia menjelaskan. Oke. Tapi kan gini, manusia mana sih bisa menjelaskan secara jelas? Nah kalau sudah ketemu nanti di atas, kalau banyak permintaan lain sih gampang gitu ya. Nah, tapi itu dulu itu satu. Berat. Saya hanya ingin melihat. Kan udah melihat dengan mata rohani ya, dengan tubuh kemuliaan. Ya. Jelas itu. Itu. Ya. Karena saya percaya topik ini mau dijelaskan 10 kali susah mengerti. Karena memang untuk bisa ngerti ini hati harus terbuka. Wong saya aja waktu tahu pertama kali nggak terbuka juga kok. Jadi apa yang bisa dijelaskan yang Pak Bro mungkin pernah dengar ya di kelas ya. Iya betul Pak Bro. Itu merupakan cara yang terdekat bagi saya untuk menyentuh itu. Tapi itu pun tidak bisa memuaskan semua pertanyaan kan. Jadi pengen denger ini, yang denger pengen tahu ini. Sudah, tunda saja, kita nggak mau bahas itu. Karena yang penting kalau amanat agungnya sudah semua yang di grup bisa paham dan sudah menjadi pelaku firman, kita bersama-sama saling bantu ya. Ya. Kalau tujuannya jelas, saya pikir dengan mudah kita bisa sampai kok. Jadi yang pertama, ternyata terbukti toh ada kesetaraan. Iya, betul. Ada keseragaman di sana. Betul. Terjadi. Baik dalam kondisi budaya Yahudi ada keseragaman, dalam kondisi budaya Roma ada keseragaman. Artinya apa? Di waktu akhir zaman ini ada keseragaman yang terjadi di dunia dan di spiritual. Spiritual harus keseragaman, di sana ada keseragaman. Ini kalau orang lihat Pak Bro ngebahas kayak gini Pak Bro, tentang keseragaman, terus melihat tentang kontekstual tadi, Alkitab dengan keseragaman, terus orang bilang, wah ini cocok logi. Nggak masalah, karena gini, orang akan gampang ngomong cocok logi. Karena dia sudah mendengar. Sudah mendengar pemaparan, baru kasih komentar loh. Ya, boleh nggak? Kadang-kadang kalau saya bilang gini aja, ini topiknya, sampaikan pendapat Anda, saya orang kedua yang menyampaikan. Loh, jangan saya ngomong dulu, saya udah ngomong, nanti baru kasih komentar, ini cocok logi. Gitu. Lah gini, pendapat Anda apa dulu? Udah dijelaskan semua, nanti saya kasih pendapat saya. Gitu. Fair dong ya? Fair dong, iya dong. Gitu. Kalau pernah mau bilang bahwa nasi gandul ini enak apa nggak enak, harus coba dulu toh. Gitu. Itu pun hanya nggak boleh gini, ini udah nggak enak, asem lagi, lu masak dulu. Gitu. Jadi memberikan komentar ada jaraknya Pak Bro. Kalau cuma sekali, wah ini kurang asin, ya oke lah. Tapi kalau ini salah, itu salah, ini ya coba masak dulu kita lihat. Gitu. Jadi ini Pak Bro ya. Jadi, nah jadi yang menarik Pak Bro soal Sukkot ini ya. Ya Pak Bro. Kan kita pernah belajar bahwa pada zaman Musa perayaan itu orang Yahudi yang besar ada 7. Di zaman Tuhan Yesus tambah lagi 2, ditambah perayaan-perayaan yang lain sampai hari masih panjang. Dari semua perayaan itu, semua itu bisa langsung membedakan antara orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil, merdeka, hamba bisa langsung terbuka semuanya. Paskah, orang kaya makannya lembu, domba, kambing. Orang miskin gabung sama tetangganya 5 rumah 1 kambing. Gitu. Persembahannya pun beda-beda. Peniupan serunai, tahun baru. Waduh. Orang Israel kalau kaya makan gandum Pak Bro, kalau miskin makan jelai. Kalau dia orang kaya, dia berbadan dengan bagus sekali. Roti tak beragi sama-sama roti tak beragi, tapi makannya di rumah, rumahnya beda-beda, ada rumah bagus sama rumah gak bagus, gitu. Panen, Pentecost, panen toh, Saput, waduh lah kalau kaya panennya gede-gedean Pak Bro, gitu. Tapi kalau sudah mulai ke sini soal pertobatan, wah, pertobatan bukan berarti mereka harus pakai kain kabung, enggak, tapi tetap kelihatan. Tapi kalau Sukkot Pak Bro, nggak kelihatan bedanya. Jadi seragam semua ya Pak Bro ya? Seragam.
Lo sampai harus keluar rumah kok. Iya. Jadi rame-rame, dan tinggalnya rame-rame itu. Di satu tenda itu dengan kondisi bajunya sederhana, rame tenda. Nggak jelas tuh mana orang yang bisnismen atau enggak. Zaman dulu kan, kalau zaman sekarang kelihatan dari kulitnya. Kalau kinclong-kinclong gitu, palet jatuh, itu berarti orang kaya kan gitu. Nah, lihat keseragamannya Pak Bro dan bandingkan dengan kondisi apa yang terjadi pada waktu akhir zaman keseragaman. Itu keseragaman terjadi bukan cuma secara dunia yang dibuat dengan reka-reka perkara sia-sia. Kelihatannya sih keren Pak Bro, endingnya sia-sia. Tapi saya nggak tunjuk hidup yang mana loh ya. Iya. Kedua, secara rohani pun akan terjadi yang namanya kegairahan yang sama. Itu yang dikenal dengan nama pencurahan Roh Kudus. Ini akan membuat kita tidak lagi menaikkan yang namanya identitas manusia. Semuanya sama. Kita murid Kristus. Arahnya apa? Pertobatan, penginjilan, liturgi pengudusan, pemuritan. Ini kalau kita satu bahasa Pak Bro, semuanya baik. Saya nggak tahu Pak Bro kalau melihat orang tuh lihat laporan terakhir aja ya. Jadi Tuhan Yesus kan sebelum wafat dia tanda kutip bikin laporan kepada Bapa di Yohanes 17. Iya. Dan laporan itu kan isinya adalah saya mencari mujizat, nggak ada loh Pak Bro. Bukan saya nggak setuju mujizat ya. Kesembuhan, orang mati bangkit nggak ada. Tapi yang dilaporkan Tuhan Yesus dalam doa di Yohanes 17 itu bicara mengenai pemuritan. Dari 14 bulan pelayanan Tuhan Yesus, nah ini 3,5 atau 14 bulan, atau panjang cerita lagi nanti. Channel sebelah. Ternyata yang dilaporkan Tuhan Yesus, kan biasa kalau laporan kan harus yang highlight ya. Itu ya isinya cuma pemuritan. Iya. Padahal membangkitkan orang mati banyak itu. Iya. Bukan berarti saya bilang kita nggak pentingkan masalah yang namanya kuasa ya. Karena tanda-tanda orang percaya di Markus jelas loh. Mereka akan mengusir setan demi namaku, minum racun maut, segala macam itu ada. Jadi intinya kita sudah membuktikan ada keseragaman. Start dengan keseragaman, dan kita akan close dengan keseragaman. Dengan cara yang berbeda. Oke. Menarik ya Pak Bro ya? Menarik banget Pak Bro. Ya tadi saya nggak habis mikir sih Pak Bro ketemu poin itu ya. Memang saya mendengar Lukas 2 tadi ya tentang sensus tadi ya Pak Bro. Tapi saya tidak menangkap poin itu sih, keseragaman. Walaupun tadi Pak Bro kan bilang di channel sebelah juga tentang lampin, tentang apa pakaian. Tapi nggak dapat ke sana. Tapi Pak Bro tadi cerita keseragaman. Oh iya ya. Poin itu ada di sana ya saya bilang gitu. Udah ada dari zaman dulu. Cuma memang karena kita kan membagi gini. Ya pokoknya kalau Wahyu. Yuk bahas Wahyu aja. Kalau sudah bahas Matius dan Lukas saja. Ya. Nggak bisa Pak Bro. Alkitab itu satu kesatuan. Makanya ada orang bilang gini, udah pakai aja ayat ini nggak usah. Semua ayat yang ada di Alkitab itu harus dibahas. Termasuk pertanyaannya begini. 14 silsilah dari Adam, Abraham sampai Daud sampai Tuhan Yesus 14. Coba dihitung, enggak 14 itu. Kita Matius kan? Nanti ketahuan itu dong Pak Bro. Yusuf harus ada pembuktian. Suami atau Yusuf Bapak? Itu saya enggak, itu tergantung orang yang mau belajar. Itu ada. Kalau kita mau bilang, harus dibuktikan loh. Jangan saya pernah bilang, tadi ngomong 14, sekarang enggak 14. Berarti Alkitab salah dong. Saya tuh paling nggak bisa dengar kata-kata Alkitab salah. Saya paling nggak bisa dengar tuh Pak Bro. Itu sama halnya kayak Yeriko ya Pak Bro ya? Nah iya, kalau sampai Alkitab salah ya selama ini ngapain kita capek-capek sampai syuting. Ini taping sampai jam berapa nih Pak Bro? Ini mendekati jam 12 malam Pak Bro. Nah, lebih bagus begitu Pak Bro, lebih sepi. Iya. Jadi saya mengajak para wisdomers supaya kita banyak merenung. Saya tuh kalau sudah kondisi sepi semua kayak gini Pak Bro, malam gitu ya. Saya tuh bisa banyak ngobrol sama Tuhan. Bukan berarti saya nggak bisa ngobrol kalau hari-hari lain ya. Iya. Saya bisa merenung satu hari, melihat, dan nanti ya itu, ayat yang sama kita baca sudah ribuan kali. Ya, ribuan keren banget Pak, ratusan lah. Tiba-tiba bisa ada satu yang Tuhan bicara. Muncul ya Pak Bro. Muncul.
Gitu. Ya itulah keseragaman. Jadi konsep keseragaman jelas ya. Kita akan tutup dengan sebuah cerita bahwa kita akan bermuara terakhir di Mazmur 22 ayat 2, which is itu adalah persepakatan untuk melawan Kristus yang diurapi. Itu Pak Bro, cerita sepanjang ini yang kita bisa yang seri kita udah bicara ya Pak Bro ya. Ya. Tapi Pak Bro, ingat kan, Pak Bro itu kan kalau awal tahun kan susah dicari Pak Bro. Ini ada sekarang. Iya, makanya ditanya lagi Pak Teknologi itu. Iya. Jadi tahun ini di tahun 2022, apa yang harus kita lakukan Pak Bro? Kemarin Pak Bro udah cerita, momentum, ekonomi akan naik, segala macam. Teknis ya Pak Bro ya. Teknis dong Pak Bro, jadi nih saya harus gini nih, 100 meter lagi kita belok kanan misalnya gitu Pak. Kalau saya akan mengabaikan dulu konsep pengangkatan ya. Ya kalau kita ngomong pengangkatan terus lama-lama nanti kita nggak ngerjain apa-apa, nunggu pengangkatan terus nggak bikin apa-apa. Iya, betul. Teknis ya. Oke. Ya. Nomor 1, saya nggak mau bahas Anda berdoa saat teduh, kemudian Anda mengerjakan PR di kelas. Ada PR-nya Pak Bro. Tapi saya nggak periksa loh. Anda buat ikut kelas itu mandiri, tanggung jawab pribadi. Ya. Jadi jangan gantung sama kami, saya dan Pak Bro atau yang lain. Dapat kerjakan. Tidak kerjakan tidak ada masalah. Yeah. Toh ke surga nggak gandeng-gandeng. Wah, ancamannya nggak enak. Anda ibadah rutin silakan. Zaman sekarang ada pilihan hybrid ya. Mau onsite boleh, online boleh. Anda punya pilihan keputusan Anda pribadi. Anda mau cari ibadah dari apa terserah. Saya mau beritahu Bapak Ibu, nomor 1. Jangan jadi orang kemaruk. Teknisnya, jangan jadi orang greedy. Ya. Anda harus tahu kapasitas Anda. Kalau Anda rasa ini bukan harus Anda, jangan diterima, jangan disentuh. Oke. Kalau Anda greedy, cirinya ada. Apa ciri kalau Pak Bro itu nyetir mobil terlalu cepat? Pak Bro mulai tidak bisa menguasai getaran. Selama Pak Bro masih bisa, mobil kalau gede tapi remnya pakem Pak Bro, kenceng tuh nggak berasa. 140 kok santai. Itu berarti mobilnya memang ditujukan untuk kenceng. Ya. Tapi kalau mobil yang ditujukannya tidak untuk kencang, dikencang itu goyang. Ya. Orang yang nyetir biasanya tahu kapan dia, kecepatan berapa dia tetap bisa mengendalikan tuh mobil. Kecepatan berapa pada saat terjadi sebuah manuver tertentu dia akan lost control, kehilangan kendali. Pak Bro, saya sarankan Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saran saya, belajar perancangan keuangan. Nih, tahun ini nih. Kalau yang kemarin baru dengar-dengar, Pak, saya ikut seminar keuangan. Gini, saya lebih pengen Bapak Ibu kalau ikut seminar atau kelas-kelas keuangan, Anda belajar teknis. Jangan gini, hidup hemat Bapak Ibu. Ya, saya juga tahu hidup harus hemat. Teknisnya apa contohnya, begitu. Pak Bro, kapan-kapan undang seorang ahli keuangan dong, Pak Bro, tanya-tanya gitu. Boleh, Pak Bro. Ya, apa ada di anggota BBB? Ada, jika ada boleh. Kan tahun baru, paradigma baru ini kita Pak Bro, ya silahkan aja. Kita kalau jadi bicara. Kita cari ya nanti ya Pak Bro ya. Iya Pak. Biar arah nanti kemana Tuhan mau tunjukkan kita. 1. Perancangan itu bukan berarti, wah kita harus belajar akuntansi dong. Enggak. Kenali keuangan, garis keuangan dalam hidupmu. Apa itu? Engkau tuh sanggup kelola uang berapa sih? Ya. Lah kalau dikasih 100.000 masih biasa. Oke. 1 juta masih biasa. 1 miliar masih biasa. Dikasih 2 miliar langsung berubah Pak Bro. Wah gayanya. Wah itu berarti sudah titik di mana dia udah gak terkendali. Turunkan. Nah kita tuh enggak. Kalau terima duit, terima dulu. Waktu kita ngalami perubahan,
kita nggak pernah lihat. Yang lihat orang lain. Betul. Pak Bro, misalnya ada orang sukanya nipu, ngomongnya bohong, ngomong gede, ngomongnya sembarangan. Satu hari temannya bilang gini, aku lihat kamu sudah nggak kayak gitu, sekarang sudah berubah banyak kamu. Orang bilang gini, aku nggak berasa tuh, berarti berubah bener itu Pak. Yang ngomong orang lain loh Pak Bro ya. Ya betul. Tapi kalau dia bilang gini, aku udah berubah, coba lihat, aku udah berubah loh. Belum berubah Pak Bro. Iya. Nah, kita harus mengenali pada titik berapa kita akan menjadi orang yang bisa tetap mengendalikan perjalanan iman kita. Kalau kita tahu rasa itu nggak bisa, jangan dipegang. Makanya tipe-tipe orang yang suka ngambil kapling orang lain. Ini tidak akan melihat yang namanya apa yang kita bahas di tahun ini. Saya sudah bilang tahun ini, siap-siap, ini akan menarik sekali. Oke. Tapi kalau sampai meleset, ini akan ditutup dengan, jangan lupa, tetap dalam koridor tahun Sabat. Ya. Sejarah mencatat belum pernah terjadi sebelum tahun ini. Jadi tahun ini tergantung kan historis kan gitu ya. Ya. Tidak pernah ada goncangan, belum pernah terjadi tahun Sabat. Sabat, semita, 7x7, yang ke-7, goncangan. Karena sampai hari ini pemegang kendali masih dari bangsa pilihan. Yeah. Sampai nanti kendali pindah ke bangsa lain yang notabene tidak terlalu ngurusin hal Torah. Misalnya kalau ke depan ini penguasa keuangan berubah menjadi RRC, China, ya mungkin kondisi dunia berbeda lagi. Tapi selama masih dipegang sama Amerika yang notabene ada Yahudi kaya, ya tetap terjadi. Itu teknisnya, Pak Bro. What to do itu. Siap. Jadi cek ya, kira-kira jatah uang berapa, kekayaan berapa, aset berapa yang membuat kita tetap ada berpikirnya selalu rohani. Nah, untuk tahu itu kita harus mengosongkan diri tadi ya Pak Bro ya. Waduh, panjang cerita ini. Yabok sama Yakub. Sampai akhirnya sekarang kita bisa begini, kita tahu batas kita ada di mana gitu ya Pak Bro ya. Cirinya kapan sih Pak Bro? Saya kasih tips saja. Yes. Kalau Pak Bro sudah melihat laporan dari pejabat setingkat menteri mengenai bahwa kita sudah aman. Data bener ya, bukan data apa. Kan ada data yang disulap-sulap terus jadi bahan percideraan, bahan ribut gitu, saling tuduh. Enggak, dari sumber resmi ya. Bahwa ternyata kondisi masuk investasi, terus kan ini lagi hutang lagi tinggi kan Pak Bro ya? Betul. Tiba-tiba itu bisa dikendalikan. Titiknya itu. Siap-siap. Mantap. Siap-siap. Termasuk anak-anak Tuhan siap-siap. Iya. Jadi buka seluas-luasnya untuk bisa mengerti. Ya masih ada lagi, tapi kan itu nggak di sini lah. Jadi orang bilang lama-lama, wah ini langsung konsultasi jam kerja jam 11 sampai jam 3 sore, hari Sabtu Minggu tutup, lama praktek dokter dong. Ya nanti kalau yang lebih dalam-dalam kita bahas di meet and greet aja Pak Bro. Ya. Pesan pertama selalu adalah Manscaped membuat hidupmu lebih luas, tidak kepepet. Oke. Belilah kebenaran, hikmat dan pengertian dan jangan menjualnya. Hikmat, pengertian, pengetahuan harus dibeli. Karena itu lebih berharga daripada emas dan pengertian jauh lebih kuat daripada perak. Siap. Pak Bro, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita lewat banyak hal yang kita bahas. Ini juga masuk tahun yang baru ya Pak Bro ya. Ya. Kita juga terus bersiap-siap untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, seperti apa yang Tuhan mau. Yang pasti adalah ultimate melakukan kehendak Tuhan, amanat agung ya Pak Bro ya. Itu selalu nggak bisa ditawar lagi itu. Nah Pak Bro, karena ini sudah di tahun yang baru, mungkin Pak Bro bisa berdoa. Buat kita berdoa sama-sama ya Pak Bro ya. Tahun baru ini Pak Bro. Untuk para wisdomer, semua pemirsa, saya percaya inilah saat yang baik. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, firman sudah menyampaikan bahwa kami harus bangkit dan menjadi terang. Be radiant, menjadi terang, menjadi
banyak berkat bagi banyak orang di luar sana. Biarlah ini menjadi sebuah panggilan kehidupan kami. Memasuki tahun ini, biarlah pola pikir kami, cara pandang kami, perspektif kami, paradigma kami mulai akan diperbarui satu demi satu. Kami melihat dengan cara yang berbeda. Waktu membaca firman Tuhan, kami berdoa, pengertian yang kami dapatkan akan membawa kami pada sebuah dimensi paradigma yang berbeda dari sebelumnya. Kami siap untuk menyongsong sebuah kegerakan Tuhan. Kami juga mengerti, kami minta hati yang lembut, hati yang penuh sejahtera, hati yang taat, hati yang mau jadi murid Tuhan Yesus. Supaya kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan, dan kami boleh terus intim sama Tuhan hari-hari ini. Dalam setiap tayangan, hamba berdoa, kami semua berdoa, biarlah ada sebuah pesan khusus yang boleh Tuhan titipkan dalam hidup kami. Roh Kudus yang manis menguasai setiap kami, mengajar kami lebih dalam lagi. Dan biarlah dimanapun umatmu berada saat ini, para pemirsa yang sedang memirsa hari ini maupun ke depan nanti dalam siaran tundanya, tangan kuat kuasa sorgawi menyertai senantiasa, memberikan pengertian, hikmat, pengetahuan, memberikan tuntunan senantiasa, dan kami tahu bahwa kami sedang ada di zaman akhir. Kami akan mengikuti keseragaman sorgawi sebagai sebuah ciri tanda yang menarik hari-hari ini. Kami juga minta kekuatan daripada Tuhan supaya kami tidak tersedot, tidak terjebak dalam sebuah keseragaman yang duniawi. Karena kami percaya tugas kami harus selesai dalam waktu-waktu ini. Berkati semua pemirsa, keluarga besar, pekerjaan, kehidupan, keuangan, relasi, emosinya. Dan biar kami terus dengar-dengaran dan intim sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Sama-sama Pak Bro. Ya, selamat tahun baru lagi. Iya, selamat tahun baru lagi Pak Bro. Wisdomers, sampai dengan di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjut minggu depan. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GB Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Petra Vanggidai. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GB Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GB Kebon Sirih. Pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryolokito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini.
Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.